sendirian kan. Jadi akhirnya dia dirawat sama tantenya gitu. Dan kalau aku lihat emang anaknya happy-happy aja. Broken home itu sederhananya ketidakutuhan baik secara fisik dan secara mental. Ada orang yang jadinya insecure parah, ada orang yang membuli, ada orang yang nggak bisa percaya sama orang lain. Kita mau lihat dari sudut pandang Alkitab sendiri. Ada nggak misalnya kisah-kisah ya entah itu pelajaran buruk atau pelajaran baik soal broken home? Karena keluarga komunitas pertama di dunia ini loh, itu aja udah membuat dia sakitnya banget. Gimana dia bisa percaya bahwa ada komunitas lain yang akan menerima dia? Keluarga aku aja begini gitu. Semuanya, welcome back to Pak Coy Podcast Kikachu dan bersama saya Regilio dan co-host saya Dion. Suaranya deep banget ya Dion ini. Nah jadi kita hari ini mau bahas soal broken home yang sangat Dion sekali ya Dion ya. Waduh. Jangan dong. Oh enggak, maksudnya rumahnya bukan keluarganya gitu. Waduh lah kok tambah. Oh tambah buruk ya enggak. Jadi hari ini spesial Dion menemani saya jadi co-host gitu ya. Jadi pembahasan kita soal broken home, kita akan bahas sama-sama tema ini dengan Kak Kesha. Halo Kak Kesha. Hai, halo semuanya. Halo. Ya. Yang lain saya panggil Bu Pak Pendeta loh. Kak aja. Iya, apalah sebutan itu. Ya Kak Kesha. Jadi kita hari ini mau ngomongin soal broken home. Mungkin ada pengalaman yang mungkin Doni lagi. Dion kamu punya nggak temanmu yang mungkin broken home gitu? Kadang itu ada masalah soal dengan ini sih. Memahami istilah broken home itu kadang itu kepleset sih kayak gitu ya. Dion ada nggak sebenarnya kamu punya pengalaman nggak dengan mungkin ini kayaknya broken home nih atau bukan, atau kamu lihat ini orangnya happy aja tapi sebenarnya bapak ibunya cerai gitu. Itu hitungannya broken home bukan sih gitu. Ada. Jadi kalau yang paling agak terkejut ya kalau aku mendengarnya. Jadi aku punya teman, anaknya itu ternyata ayahnya itu ternyata seorang pengedar. Ini drugs. Aman ya? Yes. Obat-obat terlarang. Dan karena itu kan ayahnya tuh dihukum penjara 20 tahun. Dan mamahnya tuh juga meninggalnya tuh sebelum papahnya ketangkep juga gitu. Jadi posisi papahnya ketangkep dia udah sendirian kan. Jadi akhirnya dia dirawat sama tantenya gitu. Dan kalau aku lihat emang anaknya happy-happy aja gitu ya. Nah aku merasa kalau mungkin ya ada memori yang jelek gitu ya. Cuma kalau melihat dari anaknya tuh apakah masih terlihat sebagai anak yang broken home atau dia sudah termasuk ke dalam fase yang pulih gitu loh. Karena istilahnya kan ada yang rawat dia kan jadi semacam keluarga barunya gitu. Kalau dari yang cukup berkesan itu ya. Tapi yang kamu lihat kayak gak ada masalah gitu. Anaknya happy-happy aja. Gak ada nyolong atau apa. Iya gak ada bermasalah ya. Gak ada masalah ya. Oke. Nah Kak, mungkin itu Kak, kita bagaimana sebenarnya memahami istilah broken home ini, karena kan sering dikaitkan dengan cerai dan segala macamnya gitu. Jadi secara arti broken home itu artinya gede banget. Ada satu arti yang mencakup arti yang besar ini, yaitu keluarga yang tidak utuh. Tetapi ntar pasti ada yang nanya secara kritis lagi ya, keutuhan itu apa sih definisinya kan gitu ya. Ada dua definisi. Pertama, ketika perannya nggak lagi utuh, ya, terutama karena perpisahan, karena perceraian. Tapi juga jangan pernah lupa bahwa peran nggak utuh itu juga peran secara mental. Jadi masih dalam pernikahan tetapi nggak berfungsi perannya. Nah jadi broken home itu sederhananya ketidakutuhan baik secara fisik dan secara mental. Ketidakutuhan ya. Di keluarga yang tidak utuh baik secara fisik karena perpisahan, bukan karena meninggal ya. Kalau meninggal kan itu sebuah daur kehidupan ya. Dan ketidakutuhan secara mental ada tapi nggak berfungsi. Oh gitu. Jadi meskipun serumah gitu?
bisa disebut broken home kalau hubungan dari orang tuanya tidak berfungsi. Hubungannya artinya adalah mereka sebagai suami istri pun tidak menjalankan peran dan kewajiban, tidak bersungguh-sungguh jatuh bangun dalam konflik. Jadi misalnya silent treatment gitu ya. Kelihatannya masih sama-sama nih papa mamahnya gitu ya. Tapi berpuluh-puluh tahun nggak saling ngomong. Itu bisa disebut juga broken home karena konflik itu kan selalu ada, tapi gimana cara nanganinnya? Nah, ketidakutuhan mental tuh biasanya pengabaian terhadap pengelolaan konflik, gitu. Bukan tidak adanya konflik ya, itu nggak mungkin sih, gitu, gitu. Nah, jadi apa yang disebutkan tadi Dion termasuk karena bukan hanya itu itu berlapis sekali ya. Pasti ada kesedihan, kemarahan, kesepian, mungkin juga dia nggak terima keadaannya seperti ini. Jadi bukan berarti orang atau anak yang berasal dari broken home kelihatannya baik-baik aja tuh dia benar-benar baik-baik aja, gitu. Karena ada yang kayak dimarahin dikit sama orang tuanya. Gue broken home nih. Ya menurut saya sih tergantung ya, tergantung ya. Kemarahan orang tua itu kan sesuatu yang ya bukan pasti terjadi, tapi juga kadang-kadang nggak bisa dihindari gitu kan ya. Tapi kemarahan yang seperti apa? Kemarahan yang memakai kekerasan dan berulang itu bisa jadi broken home. Atau kemarahan yang lebih jangan gitu toh gitu. Itu yang enggak gitu kan ya. Itu ya biasa aja. Jadi tingkat kemarahan yang seperti apa gitu. Oke. Jadi meredefinisi lagi ya, maksudnya ya orang-orang harus melihat tapi bisa jadi orang ada juga yang papa mama aku tinggal bareng kok, tapi ya seperti tadi ya fungsinya itu mereka tuh kayak nggak ada relasi, nggak ada kehangatan, nggak ada kehangatan. Terus anaknya jadinya kayak apa sih, neglect. Iya, aku soalnya juga punya teman juga gitu, dia kan papanya tuh kayaknya kerja terus gitu kan, dia nggak punya, papanya tuh nggak punya waktu buat mungkin main bareng sama anaknya gitu, ibaratnya kayak anaknya tuh kayak jadi semacam berandalan gitu, jadi bener-bener ya mungkin kayak nakal, suka bully gitu. Padahal anaknya orang kaya gitu kan, cuma ya mungkin karena kurang waktu dari orang tua juga kan, jadi sehingga mungkin kayak dia mencari perhatian gitu kan, tapi masalahnya kan yang dikorbankan orang lain gitu. Iya, itu pasti sih, memang itu pola trauma yang berulang. Jadi seseorang yang menjadi korban dalam broken home ini akan melukai orang lain, sadar atau tidak. Apalagi nanti keluarganya kelak, wah itu susah tuh kalau luka broken home-nya nggak dipulihkan. Ya, itu udah mencakup ke dampak nih, dampak dari ini ya, broken home gitu ya. Tapi Kak, selain itu kan tadi kan itu kan masuknya ke contoh ya. Contohnya itu tadi apa? Dia jadi menyakiti orang lain. Ya, membuli orang lain. Mungkin ada lagi ya selain itu dampak. Banyak ya dampaknya. Dampak mental misalnya, kalau membuli itu kan kelihatannya dia sebenarnya bullying itu pasti berasal dari dirinya sendiri. Jadi dia memproyeksikan perasaannya tentang dirinya sendiri. Dia proyeksikan ke orang lain. Tapi banyak ada yang sampai kalau ekstrimnya ya punya pemikiran dan juga tindakan hampir ke bunuh diri misalnya gitu. Lalu punya depresi yang akut, punya penyakit mental yang cukup tinggi bisa juga. Lalu dia bisa bermasalah dari soal kehangatan, terus dia insecure parah misalnya gitu. Ya banyak sih, tapi memang hati-hati sih dalam diagnosisnya ya. Tapi bahwa broken home itu sangat berpengaruh, itu sangat sadar atau tidak. Oke, berarti ada yang lebih ke apa sih? Lebih ke keluar gitu ya, maksudnya. Ada yang kayak dia tuh lebih ke dalam gitu ya, kayak sampai depresi. Sebenarnya semuanya berasal dari dalam. Apa yang keluar semua berasal dari dalam. Hanya yang keluar ini kan beda-beda. Ada orang yang jadinya insecure parah, ada orang yang membuli, ada orang yang nggak bisa percaya sama orang lain, sehingga hubungannya bisa either dia sama sekali sulit menjalin hubungan atau malah suka bergonta-ganti. Beda-beda. Terlalu banyak ekses-eksesnya gitu. Saya pernah dengar kasus yang dia itu gonta-ganti pasangan sampai 30 kali. Tapi kalau itu telusuri memang
kayak ibunya itu benci sama bapaknya. Nah, bapaknya itu juga sibuk dengan kerjaannya, terus kayak gonta-ganti kerjaan gitu-gitu. Kayak gitu. Ternyata cuman ini memang agak psikopat ya. dia itu sampai ngoleksi ininya sendiri, apa namanya, pacar-pacar, dia ngoleksi pacar gitu. Oh, jadi ada sebuah kebanggaan, makin banyak yang dikejar bukan komitmen, tapi kebanggaan mengumpulkan. Iya, itu mungkin bisa berasal dari sakit hatinya pada orang tuanya yang mempunyai hubungan yang seperti itu. Tapi kalau mau lebih spesifik nih, kan seringkali lebih banyak sebenarnya sih kalau aku ya, dari yang aku dengar ya, kalau orang-orang lebih banyak menekankan pengaruh keberadaan ibu kepada anak gitu. Kayak ibu itu kalau selalu sama anak itu nanti gini-gini nih. Tapi gimana kalau bapak itu, apa namanya, peran bapak ini nggak ada di dalam kehidupan anak ini, apa yang bisa terjadi ini? Iya, sebenarnya peran, kalau kita lihat sejak awal kelahiran seorang anak atau kehamilan seorang ibu lah ya, peran ayah di awal masa kehamilan ibu sampai di usia anak itu lahir kurang lebih 5 tahun, itu lebih berperan kepada untuk menjadi support system utama bagi sang ibu. Karena ibulah yang sangat attach sama anaknya di usia-usia gitu, di usia segitu ya, dari mulai kehamilan sampai kurang lebih 5 tahun. Sampai anak itu berkembang menjadi anak yang lebih mandiri, usia 6 sampai kira-kira dewasa 18-20 tahun, itu peran ayah yang lebih besar. Karena ayah itu membentuk kepercayaan diri, kepemimpinan, rasa ingin tahu, bermain, fair play gitu. Lalu rasa untuk mencintai dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri, itu lebih kepada peran bapak. Tentu satu dan lain hal, kadang keadaan keluarga tidak memungkinkan, entah bapaknya meninggal atau tadi broken home. Kalau bapaknya tidak ada, memang hal-hal seperti itu akan terasa berkurang. Tapi bukan berarti orang yang tidak mempunyai peran bapak sejak ia kecil tidak mampu belajar untuk tadi ya, percaya diri, membangun apa ya, self esteem yang bagus gitu ya. Enggak sih menurut saya, bahwa dia belajar agak lebih lama ya daripada orang lain. Belum tentu juga loh orang yang punya bapak dia punya koneksi sama bapaknya dengan baik, itu juga belum tentu gitu ya, tergantung pemulihan masing-masing. Memang belajarnya lebih lambat, tapi dia bisa punya itu asal dia menyadari, oh kalau aku lagi insecure, oh aku ngerti nih akarnya di mana. Oh karena aku ngerti akarnya di mana, aku jadi tahu gimana caranya membangun itu. Nah itu pribadi yang pulih tuh begitu, tahu akarnya, tidak mengasihani, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia bangun dari apa yang menjadi lukanya menjadi sembuh. Bisa gitu. Jadi bukan harga mati gitu loh. Iya. Gitu. Gitu ya tadi, apa namanya? Membangun kepercayaan diri gitu. Ya, lebih pengaruh bapak memang membangun kepercayaan diri, kepemimpinan, percaya diri dan kepemimpinan itu kan berkaitan erat sebenarnya. Terus mencintai diri sendiri, mengeksplor rasa ingin tahu, kayak gitu-gitu. Kalau sebaliknya, kalau ibu sendiri? Kalau nggak ada ibu, memang ibu itu kan soal nurturing ya, soal kehangatan, intimasi pertama itu kan dengan ibu sebenarnya. Jadi kemungkinan besar anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ibu sejak ia kecil, entah karena broken home atau karena ibunya meninggal begitu, dia akan punya rasa haus kasih sayang yang jauh lebih, lebih karena kan pondasi awalnya itu intimasi antara anak dan ibu di usia segitu ya. Jadi dia kemungkinan besar ya akan merasa bahwa dirinya kurang dicintai, kurang dihargai gitu ya. Lalu kurang hangat, dingin. Itu sih lebih ke situ sih, tapi at the end sama menurutku seperti yang sudah aku katakan pada Leo ya, itu bukan harga mati. Tapi kecenderungangannya jadi ini ya, maksudnya ini terlepas dari dia sudah pulih ya, dia akan cari kehangatan di tempat lain gitu terus. Pasti. Itu adalah hal yang mau tidak mau mesti diterima dulu, jangan di denial. Bukan berarti kok orang yang mencari kehangatan di tempat lain tuh akan selalu salah. Enggak juga, asal dia sadar bahwa oh aku butuh ini. Lah kalau aku butuh ini ketemu sama orang yang sehat, orang yang tepat, orang yang juga udah pulih, ya bagus, malah nggak apa-apa gitu ya. Kalau konteksnya suami istri ya. Tapi kalau ketemu sama orang yang salah, ini loh, ketika dia nggak sadar, kebanyakan orang yang nggak sadar sama lukanya, itu akan ketemu dengan orang yang salah. Oke. Gitu. Berarti kita
mempersiapkan diri untuk jadi orang yang tepat. Iya dong. Iya kan. Jadi orang yang salah ya. Iya, jadi orang yang tepat dong. Oke, Kak. Nah, sekarang kita mau lihat dari sudut pandang Alkitab sendiri. Ada nggak misalnya kisah-kisah di dalam Alkitab yang kita bisa belajar dari situ? Ya entah itu pelajaran buruk atau pelajaran baik soal broken home. Menariknya tidak ada satu keluarga yang sempurna dalam Alkitab. Ya kecuali Yusuf dan Maria ya, itu beda lagi ya. Tetapi sejak awal kisah Alkitab itu keretakan rumah tangga kelihatan banget di Adam dan Hawa. Bahkan di anak-anaknya. Gitu loh. Jadi artinya adalah dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Justru itu memperlihatkan bahwa ketidaksempurnaan itu pasti terjadi. Tinggal bagaimana keluarga itu mau pulih atau enggak. Bahkan yang lebih bahaya setelah keretakan rumah tangga Adam dan Hawa, meskipun mereka masih bersama gitu ya. Ya lihatlah anak-anaknya saling membunuh kan, Kain dan Habel itu. Jadi kekerasan rumah tangga atau broken home itu kalau tidak sungguh-sungguh disadari dan tidak dipulihkan, bahayanya bisa sampai penghilangan nyawa. Dan itu kan banyak terjadi gitu loh. Jadi ya Alkitab justru memperlihatkan kita kenyataan dan realita hidup ini. Nggak ada kok keluarga yang sempurna. Tapi bukan berarti nggak ada yang sempurna, jadi kita nggak bisa berpulih gitu loh. Kacamatanya justru dilihat dari situ. Jadi kacamatanya adalah jangan mencari dan membangun keluarga sempurna. Nggak mungkin gitu loh. Sekecil apapun pasti selalu ada lah broken-brokennya sedikit gitu ya. Tetapi gimana caranya kita masih punya kesempatan untuk pulih. Dan justru yang broken-broken itu jadi kekuatan buat kita gitu loh. Gitu. Dalam Alkitab. Berarti sebenarnya anak-anak juga sebenarnya kayak misalnya Kain deh. Contohnya Kain. Kain ini sebenarnya bisa jadi. Nah kalau kita mau tarik ke ini ya kasus-kasus yang ada di dunia sekarang itu ya. Kayak misalnya Kain sebenarnya adalah sebenarnya reaksi dia kayak iri hati dia itu adalah hasil dari pengaruh dari bapak ibunya. Sangat mungkin sekalipun di bab itu nggak diceritakan ya. Tapi sangat mungkin. Tidak mungkin seseorang bisa bertingkah laku sedemikian kalau nggak ada akarnya. Secara psikologis itu nggak mungkin. Gitu. Dan dia korban, tapi dia juga punya pilihan. Yes, gitu kan? betul. Dia punya pilihan untuk betul. Namanya kan sempat diperingati ya. Betul. Nah bedanya orang yang pulih tuh itu menyadari bahwa ketika peringatan itu datang dia, oh iya ya, lalu dia bisa memilih dengan sadar untuk tidak melakukannya. Nah bedanya dengan orang yang tidak berpulih, lukanya lah yang mengendalikan. Jadi seakan-akan dia nggak punya pilihan. Kontrol gitu ya. Yes. Kan itu ciri-ciri trauma. Coba kamu tanya, tokoh Alkitab apa lain? Wah, tokoh Alkitab. Coba tanya Bram. Aku mau nanya deh, kalau misalkan Isa anaknya berarti ya, si Yakub sama Esau gitu. Itu juga kan termasuk persaingan atau gimana gitu. Iya, itu juga sebenarnya kan dua orang tuanya kan memilih dan memihak kepada salah satu kan. Itu jelas banget. Itu case yang bisa dipelajari. Itu jelas banget, bapaknya lebih memilih pada Esau gitu ya. Ibunya lebih memilih pada Yakub. Itu aja udah kesalahan dalam tanda kutip, kesalahan fatal dari membesarkan anak. Favoritisme itu ya. Tapi yang menarik di kisah Esau dan Yakub itu pemulihan kan terjadi. Dan itu luar biasa loh. Sebelum Yakub ketemu Esau, dia mempersiapkan semuanya dan dia bersujud 7 kali dari jauh. Tanda bahwa dia sangat menyesal gitu. Jadi nggak ada luka dalam keluarga yang nggak bisa pulih. Sebroken apapun hidupmu ya, nggak ada yang nggak bisa pulih. Nggak ada gitu. Gitu. Itu kisah yang menarik sebenarnya. Ada yang bapaknya suka sama anak satu, ibunya suka yang. Dan Esau sendiri juga menurutku kan dia juga mau pulih gitu kan. Gak cuma Yakub. Esaunya tuh kadang kayak dilupakan gitu. Menurutku di case itu kayaknya si Esau ini pulih duluan deh menurutku ya. Karena ya maksudnya karena yang benar-benar kelihatan pulih itu yang pertama itu yang benar-benar kelihatan itu kan si Yakub dulu. Namanya diubah jadi Israel. Gitu kan. Dan Esau, tapi ketika dia datang, Esau tuh kayak udah menyambut. Kayak udah no offense. Padahal dia yang dihianati kan. Iya.
Tapi dia justru yang rasanya kayak pulih lebih cepat gitu daripada yang mengkhianati. Ya itulah yang membutuhkan teori dari seorang pendeta senior yang bisa mengatakan padaku, dan aku akan ingat. Syarat minimal dari pemulihan keluarga adalah 1 orang aja mau pulih, bisa itu. Minimal 1 aja. 1 aja. Kemungkinannya sangat besar untuk pulih, sangat besar. Esau? Gitu. 1 dulu ya. Soalnya ada orang yang kayak titik beratnya itu kayak bapak ibuku ini bertengkar gini, terus kayak tidur aja gitu bareng-bareng, tapi nggak ada relasi gitu. Tapi kadang aku juga kayak kasihan gitu kan sama mereka yang broken home, maksudnya beneran broken home gitu ya. Mereka tuh kayak mau cerita gitu, mungkin cerita ke temannya juga malah takutnya dicengin atau kalau misalkan mereka mau berusaha sendiri, mereka kan posisinya anak-anak ya nggak kuat, nggak punya power kan mereka. Pasti. Jadi mereka pun kayak bingung gitu kan, harus cerita ke siapa, aku harus gimana gitu. Dan mungkin mereka juga udah pasrah gitu kan. Ya udahlah, mungkin hidupku emang inilah hidupku gitu. Kayak gimana caranya supaya mereka tuh bisa mengalami pemulihan gitu dari kondisi seperti itu. P3K, luka batin atau luka akibat broken home dalam keluarga, P3K yang paling penting adalah penerimaan. Diterima dulu bahwa orang-orang seperti ini tuh, kamu sedih, kamu marah, boleh kok kamu marah, gak usah ditekan lagi, boleh. Ini tempat dan ruang yang aman untukmu. Diterima dulu. Orang yang merasa diterima dan orang yang merasa abis diterima, dia akan menyadari bahwa aku selama ini marah ya. Itu 50% tingkat kesembuhannya. Maju dari 100 tuh dia udah mencapai 50% gitu. Karena dia tahu bahwa aku gak sendirian gitu. Tapi gak boleh berhenti di situ. Nah itu harus diselesaikan. Penyelesaiannya banyak. Setelah penerimaan mungkin perlu konseling, mungkin perlu obat kalau dia ke psikiater, mungkin perlu terapi yang ada, mungkin perlu journaling. Nah banyak. Tapi yang paling penting adalah menerima dulu. Diterima dulu orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini merasa gak ada lagi tempatku lah ya di dunia ini gitu. Karena keluarga, komunitas pertama di dunia ini loh. Itu aja udah membuat dia sakitnya banget. Gimana dia bisa percaya bahwa ada komunitas lain yang akan menerima dia, keluarga aku aja begini gitu. Jadi orang-orang seperti ini membutuhkan penerimaan tanpa penghakiman. Gitu. Oke. Ngapain sih ngomong hakim-hakimin orang? Lah iya tuh. Kayak kenal aja. Jadi gantian tuh. Takut ya. Kok gitu sih? Enggak ya. Nah tadi aku mungkin ada case lain ya, mungkin saya di dalam Alkitab ya. Kan mungkin bisa case tadi ya. Boleh dong. Kayak misalnya nih Abraham. Apa yang terjadi Abraham? Kan sama Sarah ya. Setelah itu kan nggak punya anak, akhirnya Sarah menawarkan Hagar. Tapi Sarah itu sebenarnya sakit. Ikhlas sebenarnya. Iyalah, nggak ada perempuan yang siap diduakan. Sarah ini juga aneh juga ya, maksudnya mencoba untuk menggenapi janji Tuhan dengan caranya sendiri, tapi abis itu setelah terjadi dia malah sakit hati sendiri gitu. Nah terus kok malah menurutku justru kayak dia nggak percaya sama Tuhan kan, tindakannya menawarkan Hagar. Karena kan dijanjiin sama Tuhan kan Abraham punya keturunan, tapi kayak Abraham malah aku punya caraku sendiri gitu kan. Tapi Abraham nurut juga. Oh iya, sama kan dua-duanya. Wajar juga. Iya, laki-laki ditawarin perempuan lain selain istrinya, dari istrinya lagi. Wow, gitu ya. Maksudnya bukan suatu yang mudah. Sekalipun kita harus membaca kisah ini dengan sebuah kewajaran pada waktu itu ya. Iya. Tentang tanah juga kan kayak. Cuman kayak aku ngeliat apakah tradisi itu bisa buat secara tidak langsung itu malah buat orang jadi broken home gitu. Bisa? Kayak tradisi misalnya di sebuah daerah yang mewajarkan tradisi kayak misalnya istrinya lebih dari satu atau punya gundik, itu kan bisa melahirkan ini kan kayak broken home gitu loh. Bisa. Apalagi dan yang bapaknya itu maksudnya ini banget, apa sih istilah kalian tuh yang lawannya feminisme, nah itu kayak yang penting punya anak aja gitu. Iya. Yang penting aku bawa makan, semua makan gitu aja gitu. Tapi anak-anaknya nggak pernah dapat perhatian kayak gitu. Ya jelas itu menjadi salah satu cikal bakal dari broken home yang
dilestarikan, dilanggengkan gitu ya. Dan yang paling parah menurutku dari broken home yang seperti itu, anak-anak punya tanggapan bahwa perempuan itu cuman komoditas. Bahkan mungkin perempuan bukan manusia, dia barang aja. Kalau mau punya sedikit mau punya banyak yang terserah pemiliknya, which is itu laki-laki gitu. Jadi anak-anak perempuan di tradisi-tradisi seperti itu akan sulit sekali menghargai dirinya dan sulit untuk percaya bahwa mereka punya pilihan untuk berdaya, bahkan untuk menolak dan menentang tradisi itu. Gitu. Oke. Itu ya maksudnya. Tapi Alkitab sendiri sebenarnya tidak menuliskan bahwa Tuhan itu sebenarnya mendukung tradisi itu sebenarnya. Enggak sih, tentunya enggak. Tapi Tuhan hanya hidup di tradisi itu, ada di tradisi itu iya, tapi ditentang iya jelas. Jelas. Karena kan ada orang kayak mikir bahwa wah tradisi ada di Alkitab ya kita nurut aja. Orang yang kayak itu ya tidak menghargai metode tafsir gitu ya, malah justru merendahkan Alkitab kalau kayak begitu. Yang ini ya tradisinya itu Abraham loh. Jangan mentah gitu kan, dilihat dulu konteksnya gitu kan. Kadang ada asal nyopot ayat gitu kan. Iya, buat kepentingan sendiri. Tapi kalau Ishak sendiri gimana menurut lo? Kan dia lahir dari Abraham gitu. Terus bapak ibunya seperti itu gitu. Terus dia punya saudara, apa sebutannya saudaranya itu? Saudara tiri. Sebetulnya saudara tiri. Ya satu ayah beda ibu. Sebutannya tiri ya. Saudara tiri juga seperti itu. Tapi kalau melihat kehidupannya gitu, dia termasuk yang pulih atau gimana? Ishak ya. Sebenarnya memang aku bisa katakan dia cukup pulih ya. Karena janji Tuhan kan harus terjadi terus menerus dari dia gitu. Dan cara dia mencintai istrinya juga menurutku salah satu hal yang membuat Ishak memutus segala rantai yang dilakukan, rantai kesalahan ya, yang dilakukan oleh bapak ibunya gitu. Jadi memang gak ada keterkaitan langsung yang bisa diperlihatkan tentang pemulihan Ishak ini berupa bagaimana dia dengan saudaranya gitu ya, saudara tirinya. Tapi itu menjadi satu keyakinan lah, kan kita belajar apa yang ada di teks ya. Kemungkinan besar dia boleh gitu. Dan jangankan Ishak dulu deh, setelah itu kan Abram dan Sarah kan juga dipulihkan gitu ya. Sekalipun Sarah memang melakukan penindasan terhadap Hagar sampai harus pergi gitu. Tapi pertama janji Tuhan tetap harus terjadi, dan pemulihan sekalipun gak sangat dijelaskan dalam Alkitab itu pasti terjadi kok. Cuman kita aja yang gak tahu itu bentuknya kayak apa. Dan yang gak pernah boleh kita lupa, Hagar tuh dipelihara loh oleh Tuhan kan. Dia dijumpai oleh malaikat. Jadi itu bukti nyata bahwa Tuhan pun berpihak pada orang-orang yang lemah, orang-orang yang menjadi kambing hitam. Iya. Tapi Kak, ini gak ngikutin tracking anaknya Hagar? Enggak ngikutin. Oke, yaudah. Terlalu banyak berita yang seperti itu tuh, aduh. Maksudnya siapa tahu anaknya ini seperti apa gitu. Tapi kayaknya karena tidak tertulis secara ini ya. Oke lah seperti itu. Nah, apa lagi? ada lagi ya yang ada dalam Alkitab lagi keluarga mungkin Alkitab ya. Mungkin malah justru kan dari Yakub sendiri itu kan dia ditipu sama kakak-kakaknya. Yusuf atau Yakub bukan Yusuf. Sorry. Kebalik aku. Yusuf ya bisa sih. Iya betul. Tapi Yakub dulu ya. Sama Laban. Itu dia. Sama pamannya. Itu kan anak tipu kan. Terus dampaknya ke istri yang aku kok lupa namanya siapa. Lea Rahel. Lea. Itu kan dia yang sakit hati. Secara sah kan istri pertamanya kan jatuhnya. Nah itu kurang Laban itulah yang patriarki sejati. Bapak apa namanya, anak perempuannya kan disuruh aja kan. Kasihan kali aku. Kalau aku jadi siapa sih? Yakub tadi kita ngomongnya. Yakub. Wah, kita udah kerja 7 tahun untuk dapat anak. Dikasih anak yang satunya. Iya. Jangan lupa tradisi juga ya. Laban kan mengatakan bahwa nggak umum saya menikahkan anak bungsu perempuan saya lah. Ini anak perempuannya gimana yang sulung? Itu meskipun itu tidak dibenarkan. Yang lebih endingnya apa ya?
Lea atau Rahel ya yang lebih disayang sama Yakub gitu? Oh ya pasti Rahel. Pasti Rahel. Tapi yang menarik tahun cuy kerja buat Rahel. Iya. Saya juga yang gitu. menarik teks-teks yang kurang kelihatan gitu ya. Tuhan tahu nggak bahwa Lea itu tidak terlalu disayang lebih dari Rahel? Tahu. Tetapi justru karena Tuhan tahu, dia buka kandungan Lea untuk memberikannya anak. Jadi ya itu tadi ya, sama seperti Tuhan berpihak juga kepada yang lemah pada Hagar. Pada Lea yang kurang dicintai, dia membuka kandungan Lea sehingga Lea yang punya anak duluan. Gitu. Jadi ya tentu ada sakit hati, tapi ada pembelaan Allah. Iya. Tapi salah satu contoh yang keluarga yang poligami saya sebut ya, Yakub ini anaknya kan ada berapa, 12 ya? Waktu itu kan masih Yusuf 12 suku Israel. Masih si Yusuf waktu itu. Yusuf yang dapat yang paling favorit. Jadinya kasih sayangnya sama. Enggak merata dong ya. Iya, maksudnya sama dia mengulangi sifat nenek moyangnya. Betul. Bisa jadi. Sampai akhirnya Yusuf yang jadi korban. Iya. Sebenarnya Yusuf juga naif ya. Mungkin karena dia terlalu disayang, jadi kayak polos banget gitu. Sampai nggak pernah berpikiran yang jahat. Sampai nggak pikir bahwa padahal jelas semua kakak-kakaknya itu nyonya dia. Iyalah. Ya itu kejam banget sih. Sampai dijual. Ya itu mungkin itu salah satu contoh. Bisa gitu ya, pikiranku kok bisa Yusuf tuh loh yang paling disayang gitu loh. Padahal paling muda paling kan. Kecil. Iya. Paling kecil mungkin, tapi sering kali ya. Benyamin kan? Kenapa bisa ya? Maksudnya Yusuf waktu itu yang paling muda, yang paling sayang. Kok bisa? Tapi sering kali kita lihat tuh anak yang paling kecil tuh yang paling disayang gitu loh. Kemungkinan besar ya karena Yusuf lahir di masa tua. Oh iya, yang memang itu ya. Lalu kemungkinan besar juga pasti dia lahir dari Rahel. Jadi nggak diceritain ya? Nggak diceritain secara spesifik sih kenapa gitu. Tapi kalau ditafsirkan, kalau diduga-duga ya, kalau dilihat dari kemampuan Yusuf untuk bertahan, lalu dia menghormati Potifar, kemampuan dia untuk tetap menolong orang lain, kayaknya sifat-sifat baik itu kelihatan banget sih dari Yusuf gitu. Sekalipun apa yang dilakukan oleh bapaknya juga nggak bisa dibenarkan ya. Oh iya. Gitu. Oke, kalau gitu. Nah, Kak, ini kita mau ngomongin soal pemulihan. Yes. Bagaimana mereka ini orang-orang yang itu dalam keluarga broken home itu bisa mengalami pemulihan? Yang pasti carilah pertolongan. Carilah orang yang bisa menerimamu, mengasihimu apa adanya sehingga kamu bisa mengeluarkan hal-hal yang selama ini sudah kamu pendam. Lalu setelah kamu tahu bahwa ada orang yang bisa kamu minta tolong, jalanilah pemulihanmu banyak dengan konseling, dengan terapi. Mungkin kamu butuh obat. Dan setelah itu pun akan sangat lama ya, tergantung tingkat lukanya. Tapi yang paling penting adalah carilah pertolongan segera. Kalau merasakan ada beberapa hal yang cukup sangat mengganggu, misalnya secara fisik nih ya, secara fisik. Sering banget mimpi buruk dan itu berpola terus. Sulit tidur. Maunya mengurung diri di kamar, terus nggak makan, nggak punya nafsu makan dalam jangka waktu yang lama, lalu tidak mengurus diri dalam jangka waktu yang lama, lalu tiba-tiba lepas dari sebuah komunitas dan menjadi orang yang berbeda. Nah kalau tanda-tanda itu sudah kelihatan banget, bahkan sebelum itu seharusnya kamu minta tolong, segera cari pertolongan. Tuh, atau kalau orang yang lebih peka sama dirinya, kok aku kayaknya susah sekali ya percaya sama orang gitu. Kok aku ketrigger ya sama hal-hal, misalnya dari kecil dia dibentak gitu ya, dibentak, dipukul, begitu dia besar dia nggak sadar sama lukanya. Ada orang yang agak tinggi ininya suaranya, terus dia langsung gemetar gitu, atau dia langsung lari gitu ya, atau dia pengen bunuh diri gitu. Nah kalau udah peka gitu, kayaknya ada sesuatu deh. Trauma itu kan kejadiannya yang lalu, kejadian yang dilupakan, rasanya dia bawa terus sampai sekarang. Sehingga ketika dia mengalami hal yang sama, rasanya balik lagi gitu. Padahal orangnya beda, kejadiannya mungkin beda. Gitu. Jadi cari orang yang bisa menemanimu. Itu yang paling penting, lalu jalanilah proses terapi. Oke. Bagaimana kalau misalnya untuk orang-orang yang mereka percayai gitu? Kayak misalnya aku datangin terus dia cerita soal
posisi keluarganya seperti apa. Kita sebagai posisi yang diceritakan posisi yang gitu diceritakan itu. Kita Ya. gimana? Yang pertama ya harus diterima tadi seperti yang aku katakan oleh Dion, diterima, dibebaskan untuk mengatakan apa yang selama ini sudah dia pendam. Tapi kalau orang-orang yang sudah mendatangi kalian ini sudah sampai ke tingkat kekerasan sehingga mengancam nyawa, kalian harus intervensi Oke. untuk membangun jejaring aman, shelter kan sudah ada ya. Pemerintah juga buat. Kalau dia ada shelter. Jadi pemerintah itu punya shelter bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan perempuan dan anak-anak. Kalau memang itu ditengarai sudah terjadi dan berulang kali, bahkan sampai sungguh-sungguh mengancam nyawanya, kita bisa bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak, dengan polisi, supaya nyawa dulu yang diselamatkan. Kalau nyawalah yang menjadi taruhannya, taruhlah di shelter sehingga itu bisa diintervensikan sama orang-orang yang lebih ahli gitu. Oh, shelter ya. Kalau misalkan yang broken home ini kayak nggak punya orang yang bisa diajak ngomong gitu, gimana ya? Nah itu memang kasihan banget sih ya. Artinya adalah gini, kadang orang yang broken home itu merasa begitu karena dia belum ketemu orangnya. Tapi kalau kita dikasih Tuhan kepekaan untuk melihat, wah kayaknya temanku ini ada sesuatu deh, coba temenin dia. Jangan langsung ditanya, kamu udah broken home ya, cerita aja kan. Ya orang ya merasa terintimidasi kalau kayak gitu ya. Tapi jadilah teman dia gitu, untuk menggali dan mengorek ada apa ya. Gitu. Jadi mulainya dari jangan langsung gitu ya. Iya dong. Orang tersinggung loh nanti. Teknik ya, tips. Ya, bangun kedekatan dulu, bangun rasa percaya dulu. Bangun rasa nyaman dan aman, baru dia bisa membuka lukanya, gitu. Dan kalau dia nggak mau buka, nggak apa-apa. Kita harus hormati itu, jangan dipaksa. Sabar ya. Sabar, dan mungkin kita bisa merefer dia ke orang lain yang bisa menolongnya, gitu. Nah intinya juga kalau untuk ke orang tua, saya di keluarga itu orang tua yang punya peran penting kan untuk mencegah hal ini kan. Betul. Mungkin apa yang mereka bisa lakukan supaya hal ini tuh nggak terjadi gitu. Oke. Yang paling penting adalah sadari luka orang tua sendiri. Ya prosesnya panjang sekali gitu. Artinya adalah begini, kalau misalnya pernikahan belum terjadi, bagi yang mau menikah, sadari dulu luka masing-masing, sadari dulu. Tapi kalau sudah menikah dan punya anak dan baru sadar luka itu, luka dari orang tua tuh masih dipulihkan dulu. Jadi jangan fokus ke anak. Tapi kok aku jadi marah begini, aku punya sesuatu apa ya, kok jadi begini gitu ya, kok tanganku nih gampang banget mukul nih, ada apa ya dalam ingatan dan traumaku sehingga kok kesalahan anak cuman segini, aku tuh naik pitamnya udah kayak anak melakukan apa aja. Itu sadar dan minta tolong untuk lukanya orang tua sendiri dipulihkan. Begitu itu pulih, anak juga akan lebih baik, itu pasti. Karena kebanyakan broken home itu lingkaran setan. Orang tuanya korban dari orang tuanya, nanti orang tuanya menyakiti anaknya, gitu terus. Jadi warisan tuh bukan hanya uang, tapi juga dendam ya, luka batin yang tidak sengaja atau sengaja kita wariskan. Dari korban jadi pelaku. Iya, biasanya kan gitu. Lingkaran setannya begitu memang. Ya itu berarti gimana ya? Suami istri ini kalau karena kayak ada yang kasus yang suami istri itu ya mereka nggak mau komunikasi satu sama lain, dan mereka kayak merasa fine aja, yaudahlah gitu loh, dan nggak cari pertolongan gitu, jadi dibiarin aja. Tapi ya jadinya anak-anak mereka ini yang akan lebih kena masalah. Maksudnya yang satu itu dia jadi mudah depresi gitu. Dikit-dikit bilang mau bunuh diri. Yang satu lagi ini jadi nakal gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya, hasilnya tuh berbeda. Gitu. Tapi sebenarnya akarnya dari orang tua. Iya. Gitu. Orang tua nggak mau. Iya, ini juga harus ada kesadaran sih ya. Karena kayak orang tua ini mereka nggak cari pertolongan. Mungkin apa ya, stigma apa yang malu. Padahal maksudnya ke pendeta gitu loh, kayak misalnya konseling ke pendeta kayak gitu loh. Mungkin kurang ada informasi kali ya kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi tetap malunya kuat, gengsi. Ya, apalagi kalau misalkan di depan
misalkan di depan jemaat gitu kelihatannya orangnya baik-baik, tapi tiba-tiba masa aku harus ngomong ke pendeta ini sih. Terus apalagi kan kadang ada juga yang pendeta-pendeta malah spoilerin gitu kan, malah dibuka rahasianya, gitu kan. Betul. Jadi ini ya, jadi nggak percaya. Nggak percaya. Kalau udah nggak percaya emang susah. Susah. Sudut pandang aku udah jemaat ya. Iya. Oke Kak, yang terakhir ya. Jadi gimana ini cara seharusnya gereja itu menanggapi dan melayani anggota jemaat yang punya latar belakang seperti ini? Ya tentu gereja harus selalu terbuka, menciptakan ruang aman dan nyaman, sekalipun gereja pasti secara sadar atau tidak kadang juga melukai anggota jemaatnya, begitu ya. Gak adalah komunitas dan gereja yang sempurna. Artinya adalah di dalam ketidaksempurnaan itu bagikanlah harapan bahwa penyembuhan itu pasti terjadi kok. Ini sesuatu yang sangat mungkin dan sangat bisa terjadi, sekalipun luka dari penyembuhan itu tuh kayak operasi kan, harus dibuka lukanya, harus berdarah-darah gitu ya, harus capeknya luar biasa, tapi ini worth it untuk dijalani dan kesembuhan itu selalu ada. Jadi jangan merasa bahwa ini nasib saya, ini takdir saya ya begini gitu, enggak. Ada banyak hal yang bisa kita ubah. Dan banyak yang terbukti kok. Jadi kadang kalau kita udah merasa kita nih korban ini dan ini tuh, cara pandang kita jadi sempit melihat dunia ini. Padahal di sekitar kita banyak kok kesaksian orang-orang yang bisa pulih. Padahal lebih berat mungkin masalahnya daripada kita. Dia bisa pulih gitu. Tergantung dari dalam. Nah, mau pulih atau nggak pulih. Ya, itu pilihan sendiri. Betul. Yes. Itu keputusan dan pilihan. Ini kayaknya perlu nggak sih pelatihan untuk ini kan dari sudut hamba Tuhan. Ya, betul. Saya nih melihat ada gereja-gereja yang pendetanya itu kayak tidak kurang aktif, kayak yang penting khotbah gitu. Jemaatnya nggak diurusin. Jemaatnya nggak diurusin, nggak diperhatikan, nggak dikunjungi gitu. Gereja-gereja. Menurutku kayaknya harus ada spesifik mungkin training untuk para pastor atau pendeta untuk bisa melayani orang-orang dengan latar belakang broken home ini. Gitu ya. Harusnya ada ya. Ya, pastinya. Memang tidak semua pendeta itu punya panggilan atau punya bakat atau punya minat atau punya kemampuan di konseling. Tapi untuk merawat jemaat itu kemampuan dasar yang minimal harus dipunyai semua. Kalau toh memang gak merasa bagus di konseling, maka bisa belajar. Atau sembari belajar harus membangun sistem. Ya gerejanya pendetanya ya dibantu bangun sistemnya gitu loh. Latihlah konselor-konselor awam untuk menjadi UGD terdekat buat umat gitu. Jadi bukan lulusan psikologi tapi bisa. Iya, itu yang penting. Sehingga nggak semua pendeta gitu. Latihlah jemaat-jemaat awam yang memang punya panggilan. Mungkin yang paling mungkin kan itu yang ini ya, kayak majelis ya. Dari majelis dulu ya. Iya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Seru ya. Jadi bisa kemana-mana ngomong. Mau nanya apa ya? Ada nggak ada pertanyaan lagi? Mungkin ada kasus yang kamu lihat nggak ada? Kalau dari contoh ya. Kalau sepengamatanku mungkin sudah cukup kali. Iya. Apa sih kita sudah tunggu. Kasus memang bisa beragam sih. Bisa beragam. Pemulihan juga bisa beragam. Oke deh kali gitu. Oke, terima kasih. Yes, terima kasih. Sudah jadi narasumber kita menjawab berbagai pertanyaan soal broken home ya. Semoga ini juga bisa menolong kita semua. Dan juga terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton podcast kita sampai selesai. Stay tune di channel Coy dan Digital Ministry, masih banyak juga podcast yang lainnya yang juga menarik ya, seperti itu. Oke, kalau gitu saya Regilio dan co-host saya Dion. Kami undur diri, sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye bye, Tuhan berkati.